Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dicintai, dimuliakan, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rasanya bagaimana setelah ditempa beberapa hari Ramadan ini, kalau nggak ada perubahannya Ramadan dan yang bukan Ramadan, jangan-jangan kita termasuk orang yang tidak diberi petunjuk hidayah oleh Allah. Tapi saya kok sangat yakin para pemirsa kita ini adalah eh, orang-orang yang dicintai dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang ingin saya ingatkan kepada kita semuanya, apakah hati ini sudah berubah dengan hadirnya Ramadan atau tidak? Sikap kita terhadap orang lain. Apakah kita sudah berani minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti? Yang kedua, apakah kita juga sudah mau memaafkan orang yang sudah meminta maaf kepada kita? Selama dua hal ini pelit dan malas kita lakukan, berarti ketakwaan di dalam diri kita itu masih jauh. Ya. Tapi bagaimana Pak memaafkan orang yang sudah sejahat itu? No. Coba lihat Rasulullah. Pamannya namanya Hamzah. Dicincang ya di medan perang Uhud. Bahkan ada seorang namanya Hindun itu mengunyah-unyah jantungnya Hamzah. Baru diludahi saking bencinya mereka terhadap Hamzah. Tapi satu saat si perempuan yang mengunyah jantungnya Hamzah itu minta maaf dan masuk Islam. Dia maafkan oleh Rasulullah. Inilah contoh. Ketika orang-orang Taif, preman-preman Taif melempari Nabi ketika akan mengungsi, berdarah tumitnya Rasulullah SAW. Dikejar. Malaikat penjaga gunung Taif, hai Rasulullah, mau nggak saya balaskan penderitaanmu terhadap preman Taif? No, jangan. Kalau saya akan minta maaf, saya akan minta pertolongan dulu. Pertama, kalau saya minta pertolongan kepada Allah. Umatku melakukan itu karena dia tidak tahu siapa aku. Jangan. Nah, jadi para pemirsa, kalau ada orang meminta maaf kepada kita, maafkan. Kalau kita mau disebut wal afin anin nas, orang bertakwa itu adalah memaafkan orang. Ya kan? Nah, ada begini pepatah. Ada orang namanya as-sabir, air susu dibalas air susu, air tuba dibalas air tuba, yaitu orang awam tuh. Kalau ada di antara kita air susu dibalas dengan air tuba, nah itu namanya al-masabir. Dia lebih tinggi tuh satu tingkat. Tapi kalau ada di antara kita air tuba dibalas dengan air susu, maka itu namanya as-sabur. Biasa kan Bapak Ibu? Ya. Kita yang menyekolahkan, kita yang biayai, kita kasih modal. Begitu dia untung, habis manis sepa dibuang, lupa kacang akan kulitnya. Apakah orang seperti bisa dimaafkan? Maafkan dia. Itu cobaan tuh. Bahkan ada lebih jahat lagi. Ya, barusan dia fitnah kita, tapi masuk rumah sakit nggak ada uangnya. Ya nolong pertama kita. Itu namanya air tuba dibalas dengan air susu. Kalau ini kita lakukan, kita seperti meniru sifat Tuhan. Asmaul Husna yang terakhir apa? As-sabur, maha sabar. Jadi air susu dibalas air susu, air tuba dibalas air tuba, itu namanya as-sabir. Air susu dibalas air tuba, itu namanya as-sabur. Air tuba dibalas dengan air susu, itu namanya as-sabur. Tadi yang kedua al-masabir. Jadi saya mohon betul, kalau ada orang yang meminta maaf kepada kita, maafkan. Tapi sebaliknya juga, kalau ada orang yang pernah kita sakiti, datanglah meminta maaf. Apalagi kalau kepada kedua orang tua kita. Seandainya ada yang bisa disembah selain orang tua, selain Allah, maka orang tua itu. Wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya kan? Allah menetapkan untuk tidak menyembah selain Allah, dan terhadap kedua orang tuanya hendaklah berbuat baik. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat Tuhan itu tersenyum, buatlah orang tua kita tersenyum. Sebaliknya kalau kita ingin melihat orang tua, kalau kita ingin melihat Tuhan itu cemberut, murka, buatlah orang tuanya murka. Jadi gampang kok Tuhan gitu. Kalau kita ingin memperoleh senyuman Tuhan, bikin orang tuanya senyum. Ya. Tapi kalau kita tidak mampu bikin senyuman terhadap kedua orang tua kita, malah setiap hari kita sakiti hati mereka, jangan mencium bau surga pun juga nggak mungkin. Itulah orang tua itu. Doanya orang tua itu insya Allah akan sangat makbul. Karena itu saya ingatkan kepada para pemirsa, ya kan. Jika kita ingin mendapatkan
keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mari kita melakukan puncak kesabaran. Hanya dengan kesabaran inilah nanti akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar memerlukan latihan, spiritual training untuk memperoleh kualitas-kualitas istimewa di mata Allah. Makanya itu, para pemirsa, saya ingin mengakhiri dengan mengatakan bahwa jangan memandang enteng ujian. Cobaan itu, penderitaan itu adalah ujian. Di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Jika Allah mencoba memberikan musibah terhadap kita, itu artinya ujian buat kita. Ingat, di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Allah akan meningkatkan martabat kita sehingga diberikan musibah. Musibah pencuci dosa dan musibah mengorbitkan kita sampai ke puncak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.